Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah Aliyah Al-Khairiyah, Bapak Ibu Guru, staf dan karyawan Madrasah Aliyah Al-Khairiyah, anak-anak sekalian, siswa dan siswi Madrasah Aliyah Al-Khairiyah yang saya cintai. Hari ini seperti biasa rutinitas taklim duha. Tadi saya mendengar yang baca doa. Siapa yang baca doa? Baik. Itu kedengarannya benar anak aliyah kalau yang doanya kayak begitu. Jadi saya pengen yang lain doanya seperti itu. Beda doa anak SD, anak MTS, anak aliyah atau anak SMA. Kalau yang tadi anak aliyah. Jadi yang lain bagaimana caranya termotivasi? Ayo saya juga bisa. Doa yang seperti itu. Kalau doanya aja nggak lancar, malaikat juga mau ngasihnya bingung. Kalau baca doanya aja nggak jelas, mau ngasihnya juga keder. Ya, jadi baca doanya harus benar dan jelas. Kemudian tahu maknanya. Jangan baca doa tapi nggak tahu maknanya, nggak taunya doanya doa yang nggak benar. Ya. Kalau baca doa Allahumma ja'al jahilan amin, artinya apa? Ada yang tahu artinya? Ada yang tahu artinya nggak? Bodohan lupa. Hah? Apa? Allahumma ja'al jahilan, Berikan saya kebodohan. nah terus diaminin, amin. Ya, jadi harus tahu maknanya. Enggak semua orang doa tahu maknanya, makanya harus tahu maknanya. Kalau nggak tahu, nggak bisa, nggak tahu maknanya bahasa Arab, bahasa Indonesia lebih bagus. Ya Allah, jadikan saya pelajar yang cerdas, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal. Udah pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ngerti, Allah ngerti. Malaikat tahu. Ya. Dan doa nggak cukup sekali, berkali-kali. Jangan doa baru sekali udah ngedumel. Udah doa minta rezeki, minta cerdas, tapi nggak dikabulin baru sekali. Terus berulang-ulang. Allah pengen tahu kesungguhan kita. Kalau kita sudah sungguh-sungguh, sudah pada usaha yang maksimal, sudah pada ikhtiar yang maksimal, yakin Allah campur tangan. Yakin nggak? Yakin Allah campur tangan. Kalau kitanya masih santai, belum usaha yang maksimal, belum ikhtiar, sama Allah dilihatin aja. Coba usahanya sampai mana. Tapi kalau usahanya sudah maksimal, ikhtiar sudah, belajar yang baik, semangat belajarnya, udah maksimal belajarnya, siang malam sudah belajar, tapi dirasa kok belum mampu juga, terus ikhtiar usaha lagi untuk belajar, selesai, serahkan kepada Allah. Allah ngeliatin, nih orang udah maksimal usahanya, ya udah tinggal nyuruh malaikat bantuin tuh, apa yang dia minta kasih. Coba diyakini seperti itu.
Tapi kalau masih santai, doa sekali, besok udah doanya beda lagi, besok udah beda lagi, besok udah beda lagi, banyak maunya. Terus diulang-ulang doanya. Ya, gitu nggak? Kalau minta uang jajan, kalau belum dikasih minta terus nggak? Minta terus sampai dapet. Udah dapet, dikasih 10.000, kira-kira besok mikir lagi nggak? Besok mau minta lagi ya? Kira-kira gitu nggak? Iya. Dapat 10.000, besoknya mikir, kira-kira kalau minta 15.000 dikasih nggak ya? Coba minta 15.000, nggak dikasih, terus ngerayu orang tua supaya dapat 15.000. Kalau udah dikasih, mikir nggak? Oh iya, kemarin 10.000, sekarang 15.000, terus-terusan dikasih juga. Nah, itu namanya usaha. Jangan cuma sekali. Kalau sekali kata orang tuanya, nggak ada duit, udah selesai. Bisa jadi orang tua ada duit cuman ngetes kamu. Ya, bisa jadi gitu kan? Lah iya. Makanya doanya yang sungguh-sungguh. Nanti mau ujian, coba doanya yang sungguh-sungguh, biar dimudahkan menerima ilmu, biar diberikan kecerdasan, kemudahan dalam mengisi ujian. Terus diulang-ulang nih setiap hari sampai nanti pelaksanaan ujian. Dicoba sungguh-sungguh. Ya, doa nggak tiap hari di rumah? Yakin doa? Doa nggak? Hah? Doanya diulang-ulang nggak? Doa mah doa, sholat mah enggak. Ya, iya nggak? Hah? Yang laki iya nggak? Ini ada yang doa boro-boro doa, apalagi sholat. Ya, sholat itu apa sih? Hah? Sholat apa? Tiang agama. Bangunan kalau nggak ada tiangnya rubuh nggak? Bangunan nggak ada tiang, ada dinding, kuat nggak? Nggak akan kuat. Ya, jadi harus tiangnya dulu supaya bangunannya kuat. Bagaimana mau kuat imannya, Islamnya kalau tiangnya nggak ada? Jadi dibikin fondasinya, tiangnya dulu dibikin. Sholatnya yang rajin. Ini sholat kalau di sekolahan doang, zuhur doang, itu juga kalau di absen. Kalau nggak di absen menghilang udah. Ya, zuhur doang sholatnya. Ada yang zuhur doang? Ada nggak? Ayo, ada nggak? Nggak ada yang ngaku. Kalau suruh tunjuk tangan mau ke neraka nggak ada yang ngaku. Lagi giliran mau ke surga nggak? Mau ke surga nggak? Banyak yang teriak. Mau ke surga nggak? Mau. Jangan kamu, orang lagi ngejoprak ayo tanya masuk surga atau neraka, pasti jawabannya surga. Walaupun dia lagi mabuk sampai ngejoprak di jalanan, pasti bilangnya pengen masuk. Tapi pengen masuk surga, tapi surganya nggak dikejar. Tahu cara masuk surga? Tahu nggak? Apa? Gimana cara masuk surga? Hah? Coba cara masuk bioskop gimana caranya? Aja. Cara masuk bioskop? Beli tiket ya aja ya. Cara masuk bioskop beli tiket dulu gitu. Terus punya duit. Masuk bioskop kalau beli tiket tapi nggak punya duit diterima nggak? Enggak. Jadi punya duit dulu. Nah sebelum berangkat ke bioskop punya apa? Niat dulu. Niat, Pak saya mau nonton bioskop. Tuh udah niat tuh. Niat dalam hati. Udah niat berangkat, punya modal, ada duit. Keluarin duitnya depan loket, beli tiket. Ya, dapat tiketnya, udah nih kunci, bisa masuk ke dalam bioskop. Nanti di pintu diperiksa mana tiketnya, sama petugasnya, ya kan? Masuknya dianterin, takut nabrak orang gelap.
Ya, kan gitu. Itu masuk bioskop aja harus punya niat, punya modal, beli tiket. Apalagi mau masuk surga. Niatnya ada, ditanya mau masuk surga neraka, surga udah punya niatnya. Modalnya udah ada belum? Modalnya udah ada belum? Hah? Apa modalnya? Modal masuk surga itu apa? Hah? Modal masuk surga apa? Apa? Bukan cuma pahala. Modal masuk surga itu ridhonya Allah. Kamu menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, sudah dua-duanya. Tapi pura-pura. Ada nggak yang gitu? Ada, menjalankan perintah Allah salah satunya apa? Sholat. Tapi pura-pura sholatnya. Kalau di sekolah doang, kalau di absen. Padahal dia menjalankan perintahnya. Tapi pura-pura, Allah tahu. Ketika tahu kamu cuma pura-pura ibadahnya, Allah ridho nggak? Allah ridho nggak? Nggak akan ridho. Maka menjalankan perintahnya juga harus dapat ridhonya. Kalau udah ridho, Allahnya ridho, nah udah. Ya, berarti kamu hidup mencari ridhonya Allah. Apa yang kamu lakukan, perintah Allah yang kamu kerjakan, gimana caranya supaya Allah ridho? Larangan yang kamu tinggalkan, gimana caranya supaya Allah ridho? Larangan, gak boleh apa? Maksiat. Ya, dia tinggalin maksiat. Tapi kalau di sekolah doang, berarti kan pura-pura. Di luar sekolah tetap maksiat. Pura-pura doang. Kelihatan yang pura-pura sama yang sungguh-sungguh. Maka harapan saya, kalian harus berusaha mencari ridhonya Allah. Minimal dengan sholat, tapi sholat yang tidak pura-pura. Sholat yang gak jangan pura-pura baik. Kalau pura-pura baik itu gak baik. Ya, udah ayo kalau mau jadi baik yang sesungguhnya. Tunjukkan kalau kamu punya niat dalam hati yang baik, perilaku yang baik. Udah, kuncinya itu dulu. Sholat, habis sholat doa. Sholat, habis sholat doa. Terus seperti itu. Timbang 5 waktu. Ya, udah pernah dihitung kan sehari semalam berapa jam? 24. Kalau satu waktu cuma 5 menit, berarti kepotong berapa menit? Hah? Kalau satu waktu 5 menit, berarti kepotong berapa menit? 25. Kamu masih punya sisa berapa jam? Ayo, 23 jam. Berapa? 35 menit. Tuh. Tapi sholat subuh saya yakin nggak nyampe 5 menit kalau sholat subuh. Ya, cuma 2 rakaat, 4 rakaat aja belum tentu 5 menit. Ya, 4 rakaat belum tentu 5 menit. Kalau zuhur itu, kalau lagi yang jadi makmum di belakang, itu kalau lagi masbuk, lagi ngikutin imam lama. Giliran dia kerjain sendiri, imamnya udah salam, itu cepet sekali. Tergantung temennya cepet, ya dia ngikutin temennya. Takut keburu digodain sama temennya kalau temennya selesai duluan. Jadi dia barengin. Daripada dia selesai duluan, saya digodain, ditoel-toel kupingnya, disentil, pantatnya dicolek-colek, mendingan saya barengin. Dibarengin sama dia. Ada anak aliyah teman lagi sholat, mulutnya begini, malu. Ada anak SMP, anak SMP-nya ngeliatin di kakak kelas tuh anak aliyah sholatnya dikutip teman lagi, digodain, malu. Ya, masa anak aliyah temannya lagi sholat begitu? Maka saya perhatiin sholat zuhur aja nggak ada 5 menit.
Apalagi kalau lagi nggak ada imamnya, sholat sendiri. Itu kayak ayam lagi matok beras. Tuh begitu tuh. Ya, sama yang ngomong juga. Orang saya juga melihat kok. Paket tadi janda. Iya, paket itu. Iya Pak, benar Pak. Oh, kalau udah sholat dempetan sama jahitan begitu udah duluan. Kayak nonton motor GP. Wah, salam udah selesai keluar. Yang penting menggugurkan kewajiban katanya. Itu bagaimana mau dapat ridhonya Allah kalau sholat kayak begitu? Belum lagi yang perempuan, temennya yang depan lagi sholat bukannya tarik-tarik. Iya. Ada. Malu, kamu sekarang sholat zuhur campur sama anak SMP. Jadi dilihatin, kalau kakak kelasnya begini, gimana adik kelasnya? Umur kamu itu udah harus, sholatnya harus bener. Umur berapa yang mulai mempelajari sholat? Mulai umur berapa? Anak harus belajar sholat? 7 tahun. Umur berapa kalau anak nggak sholat harus dipukul? 10 tahun. Kamu udah umur berapa? Tombak, bukan dipukul lagi. Kalau 10 tahun dipukul berarti kalau 18 tombak dari jauh. Oh gitu. 10 tahun aja udah harus dipukul kalau nggak sholat. Ini 18 tahun sholat, selingan-selingan lihat temennya terinjek-injekan. Balik lagi, injek lagi, mepet lagi ke sini. Malu gitu, malu. Makanya kalau 10 tahun aja dipukul, kalau itu 18-17 tahun sholat kayak begitu diapain itu? Hah? Sliding, jatuhin sekali. Ya, kamu anak aliyah, ayo tahu akan dirinya bahwa sekarang saya adalah aliyah yang umurnya sudah lebih dari 10 tahun. Saya siswa aliyah yang sebentar lagi beranjak dewasa dan harus paham bahwa saya beragama Islam, apa yang harus saya kerjakan. Kamu harus paham itu. Oh, berarti kalau orang Islam harus mengerjakan ini, harus mengerjakan kerjain. Ya. Kalau banyak masalah, curhatnya sama Allah. Jangan sama teman dekatnya. Justru teman dekatnya aja banyak masalah, kamu curhat, nambah masalah. Gak usah sama cowoknya, justru cowoknya aja pusing mikirin gimana pacaran supaya nggak ketahuan, kamu curhat, kamu pusing. Ya, dan cowok gak usah curhat sama ceweknya, justru dia lagi ngumpet-ngumpet dari orang tuanya supaya nggak ketahuan, curhat, tambah pusing. Curhatnya sama Allah. Ya, curhatnya sama Allah. Curhat sama temennya gak kelar. Yang ada kamu curhat, selesai enggak, nanti temennya ngomong lagi ke temennya, temennya ngomong lagi ke temennya, temennya ngomong lagi ke temennya. Kelar masalah kamu, satu sekolahan tahu semua. Ya, gitu nggak? Ya Pak. Iya, mending curhat sama Allah, minta, nangis sama Allah. Kan katanya kalau orang sholat itu sama aja kita sedang berdialog sama Allah, sedang ngobrol sama Allah. Ya, ketika ruku, anggap kamu lagi dielus-elus kepalanya sama Allah. Mau nggak kayak gitu? Lagi sujud, lagi disayang-sayang, lagi dibisikin, ayo sujud hambaku yang lama, minta kepadaku. Tuh kalau lagi sujud, anggap kayak begitu. Kalau lagi duduk di antara dua sujud, Allah di depan kamu lagi nanyain, ayo mintanya apa? Makanya doanya apa? Lupa lagi. Mintanya apa? Kata Allah, ayo kamu mau minta apa? Makanya di dalam duduk doa duduk di antara dua sujud, apa mintanya? Ada berapa mintanya? Ada 8 kamu minta. Ditungguin sama Allah, ayo mintanya apa hambaku? Rabbi firmanillah, ampunilah aku. Iya. Mau nggak dijawab iya sama Allah ketika doa? Lah itu, anggap kamu lagi ngobrol sama Allah, lagi curhat sama Allah. Jangan sholatnya kayak ayam lagi matok beras, nggak kelar, nanti Allah bingung. Lah mau ngelus dia udah bangun lagi.
Lagi sujud mau dibisikin dia udah bangun lagi. Duduk di antara dua sujud lagi mau minta apa dia udah sujud lagi. Keter mau ngasihnya juga. Ya. Iya enggak? Ayo mulai sekarang sadar diri. Kalau kalian adalah remaja yang akan beranjak ke dewasa dan punya kewajiban sebagai orang Islam melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan tidak ada kepura-puraan. Anggap setiap sholat itu kamu sedang ngobrol sama Allah, sedang curhat sama Allah. Insya Allah kalau kamu mampu melaksanakan itu, apa hajat kamu, apa niat kamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakini itu, diyakini. Kuncinya adalah yakin. Kalau kamu nggak yakin, nggak akan pernah dapat. Tapi diyakini. Kalau kamu bisa meyakini pacar kamu bahwa kamu cinta sama dia, kamu juga harus bisa meyakini sama Allah. Iya. Kamu bisa meyakini orang lain supaya percaya sama kamu dan kamu percaya sama dia. Tapi kenapa sama Allah nggak bisa yakin? Ya, jadi harus ya yakin, hakul. Mudah-mudahan hajat kamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusan kamu, ujian nanti akan dimudahkan segala apa yang kamu kerjakan nanti. Amin ya Rabbal. Ya, terima kasih dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.